Baiklah sobat semuanya, saat ini secara final teman-teman sudah bisa melihat jumlah pelamar atau pesaing kita pada formasi yang kita lamar ya. Nah tentunya dengan kita melihat jumlah pesaing kita, teman-teman sudah bisa memetakan dan juga mengatur strategi bagaimanakah nanti supaya kita itu bisa lulus dalam seleksi P3K di tahun ini. Nah, berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru sebagai salah satu bahan untuk persiapan, yaitu 4 jenis passing grade dan juga perankingan yang teman-teman harus terpenuhi ya, agar kita ini bisa lulus P3K tahun 2022 yang dilaksanakan tahun 2023. Tentunya teman-teman sudah mempelajari dari passing grade yang sudah dirilis ya oleh Kemenpan RB, yang mana di sini merupakan informasi dan juga strategi bagi teman-teman untuk baik itu P3K guru pelamar umum maupun juga P3K teknis serta P3K Kemenak. Inilah teman-teman harus menyiapkan mulai dari sekarang. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, nah di sini teman-teman harus mengetahui dulu ya, baik itu semua pelamar P3K guru pelamar umum maupun juga P3K teknis dan juga P3K Kemenak, bahwasanya di sini ada 2 syarat utama supaya kita itu bisa lulus ya dalam seleksi P3K di tahun ini. Yang pertama, inilah kita harus lulus passing grade ya. Kita harus lulus passing grade. Kemudian di sini kita bukan hanya lulus salah satu passing grade, namun ada 3 passing grade yang harus kita penuhi semuanya supaya kita bisa masuk dalam perankingan. Dan yang kedua, selain kita harus lulus passing grade, ini kita juga harus memperoleh peringkat tertinggi ya, atau mendapatkan nilai tertinggi dari peta persaingan yang kita perebutkan. Sehingga di sini kalau misalkan, nah di sini kita saya tuh misalkan di sini adalah melamar untuk di sini yaitu sebagai ahli pertama perencana di BNN misalkan yang bertempatkan di Maluku atau mungkin juga di Kabupaten Buru Selatan, maka di sini untuk formasi yang hanya 1, kemudian di sini ada 3 pelamar, maka di sini selain 3 pelamar inilah harus lulus passing grade semuanya. Maka di sini mereka ini juga nanti akan di ranking. Setelah lulus passing grade di ranking kita untuk mendapatkan yaitu peringkat terbaik ya, nilai tertinggi yang nanti akan mengisi formasi yang disediakan ini yang jumlahnya hanya 1. Nah selanjutnya seperti yang kita bisa ketahui di sini ya, ini nanti akan didapatkan yaitu nilai secara berurutan mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nah di sini nanti akan ada yang lulus passing grade, maka nilai yang tertinggi inilah yang nanti akan bisa mengisi formasi. Baik itu untuk P3K Kemenak, P3K teknis maupun juga dosen serta P3K guru untuk pelamar umum. Tentunya di sini memiliki dasar hukum tersendiri terkait tentang penentuan passing grade atau nilai ambang batas ya, yang secara resmi telah disahkan oleh Kemenpan RB. Nah selanjutnya di sini untuk 3 kategori lulus passing grade yang harus teman-teman penuhi atau 3 kategori passing grade yang harus kita penuhi ini adalah seperti ini. Nah seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk seleksi P3K di tahun ini nanti sama halnya dengan P3K tahun-tahun sebelumnya, ini adalah mengacu pada yaitu Undang-Undang ASN ya tahun 2014, bahwasanya untuk bisa diangkat menjadi P3K itu selain harus lulus seleksi administrasi, itu harus lulus kompetensi ya, sesuai dengan kompetensi ijazah yang dimiliki. Nah di sini harus lulus kompetensi yaitu seleksi kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural dan juga wawancara. Ya masing-masing dari kompetensi ini sudah ditentukan untuk durasi mengerjakan soalnya itu berapa lama, kemudian untuk jumlah butir soalnya ini adalah berapa, kemudian masing-masing diberikan pembobotan untuk masing-masing poinnya, masing-masing nomornya itu berapa poin. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah selanjutnya dari 3 kategori passing grade yang harus kita lulus semua ini adalah seperti ini. Nah dalam seleksi P3K tahun ini adalah untuk seleksi yang nanti dimaksudkan lulus passing grade, inilah dari segi misalkan dia untuk seleksi wawancara. Seleksi wawancara sudah ditetapkan untuk passing grade adalah 24. Berarti untuk kita bisa lulus passing grade untuk kategori wawancara minimalnya kita mendapatkan poin 24 teman-teman.
Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, nilai akumulatifnya ini adalah minimal kita untuk lulus passing grade harus mendapatkan poin total 130 ya. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknis ini juga harus lulus passing grade. Untuk teknis tentunya mengacu pada passing grade masing-masing mapel atau masing-masing kelas jabatan yang kita lamar. Sehingga dari 3 kategori passing grade ini, passing grade lulus dari teknis, lulus passing grade dari manajerial dan juga sosiokultural setelah wawancara, nanti di sini barulah disebut yaitu PG ya, atau passing grade. Kalau misalkan kita itu di teknisnya lulus passing grade, kemudian di manajerial lulus passing grade, namun wawancara kita dapat hanya 24 saja, maka 20 saja misalkan, ini adalah berarti kita nggak lulus passing grade, meskipun nilai yang teknisnya adalah melimpah atau mungkin manajerial dan lain sebagainya. Jadi dari ketiganya ini kita harus lulus passing grade semuanya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Misalkan di sini kita bisa memperkirakan ya. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai passing grade itu kita minimalnya itu harus benar soal berapa. Nah, di sini misalkan untuk yang guru kelas misalkan, nah inilah untuk passing grade-nya adalah 320. Berarti untuk manajerial sosiokultural ini adalah kita itu minimalnya itu adalah mendapatkan poin sekian ya. Nah, poin lah minimalnya lah 130. Berarti kita dengan benar 15 soal untuk manajerial dan juga sosiokultural, benar 15 soal, maka kita sudah mendapatkan passing grade, yaitu dapat 135 kan, di atas 130. Untuk wawancara adalah passing grade-nya 24. Berarti kita harus benar itu minimal 6 soal teman-teman, supaya kita itu bisa dianggap lulus passing grade untuk yang wawancara. Nah, selanjutnya untuk yang kompetensi teknis, tentunya masing-masing ijazah, masing-masing prodi yang kita lamar nanti kita gunakan untuk melamar formasi jabatan ini nanti juga akan berbeda-beda. Sehingga di sini nanti misalkan untuk yang passing grade di 325 untuk yang teknisnya ini, berarti kita minimal harus benar 65 ya. Minimal harus benar di sini adalah 65. Untuk yang passing grade 320 ini adalah kita minimal soal benar harus 64. Kita passing grade 265, minimal adalah benarnya adalah 53 ini teman-teman. Selain kita harus lulus passing grade dari kesemuanya, dari seleksi kompetensi, maka di sini kita juga memiliki syarat lulus juga untuk P3K Guru teknis dan juga Kemenang. Ya, benar di sini kita harus lulus passing grade dari seluruh subkompetensi ya. Yang mana di sini seperti yang kita lihat di sini misalkan, jadi di sini untuk seleksi kompetensi misalkan adalah untuk peta jabatan yang seperti ini, maka di sini kita harus lulus passing grade ya. Dikatakan P, ini adalah di P. Dikatakan P ini adalah kita itu harus lulus passing grade untuk kompetensi teknisnya. Artinya di sini nilai kita itu adalah lebih tinggi ya, lebih tinggi atau sama dengan passing grade yang ditetapkan per mapel kita. Termasuk juga untuk passing grade manajerial, kemudian sosiokultural dan juga wawancara teman. Sehingga di sini nanti kita bisa masuk dalam perankingan untuk menentukan formasi nanti kita bisa dapatkan atau tidak. Ini kita peroleh dari nilai passing grade yang kita dapatkan. Kemudian selain itu kita juga harus mendapatkan peringkat yang tertinggi ya dari kelas jabatan yang kita lamar. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini ada berbagai macam jabatan yang kita lamar, teman-teman. Ini kita harus mendapatkan nilai yang tertinggi seperti ini, maka nilai tertinggi ini yang akan menempati formasi ya. Namun nanti ketika ada persamaan nilai yang didapatkan kemungkinan terjadi, nanti akan diurutkan dari nilai teknis yang tertinggi dulu, itulah yang mendapat formasi. Kalau masih sama, itu adalah diturunkan untuk manajerial sosiokultural yang lebih tinggi. Kalau masih sama, nanti diambil nilai wawancara yang paling tinggi. Jika masih sama lagi, maka nanti diambil yaitu yang usianya paling tinggi ya teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam semangat untuk kita semuanya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.